Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 5. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa dan kita mohon berkat dari Tuhan supaya proses kita berjalan dengan lancar. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama, karena ingin belajar bagaimana melestarikan lingkungan sebagai perwujudan dari buah-buah roh yang kami alami. Untuk itu kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar membimbing kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan satu kisah tentang penyu, gitu ya. Nah, kisah ini awalnya hanya penasaran ingin lihat induk penyu, gitu ya. Sofian Hadi, 34 tahun, seorang laki-laki kelahiran Riau ini adalah seorang pegawai negeri sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Rokan Hilir. Tak disangka pria sederhana ini adalah seorang yang sudah berhasil menyelamatkan populasi penyu hijau di Pulau Jemur, salah satu pulau terluar di Indonesia. Setelah banyak mendengar cerita dari beliau, saya langsung geleng-geleng kepala dan takjub terhadap apa yang dilakukannya untuk penyelamatan penyu hijau di pulau tersebut. Awalnya saya hanya ingin melihat seperti apa bentuk induk penyu, karena dari dulu penyu itu memang sudah menjadi bahan eksploitasi. Pada zaman kerajaan dulu, penyu dan telur penyu itu adalah upeti untuk para raja dan pejabatnya. Nah, sampai dengan sekarang penyu dan telur penyu itu masih diambil dan diperjualbelikan oleh orang-orang yang ada di sini. Coba bayangkan bagaimana nggak berkurang. Dan mungkin habis penyu di sini. Dari dulu telur dan induknya diambil terus. Siapa yang tidak sedih? Jumlah penyu yang ada di Pulau Jemur saat ini sekitar 30 ekor. Ceritanya di saat mulai pembicaraan. Karena rasa penasaran inilah akhirnya Pak Sofian nekat berangkat sendirian ke Pulau Jemur. Dari Bagan menurut Pulau Jemur dibutuhkan waktu sekitar 7 jam dengan kapal nelayan. Untuk berangkat ke sana pun harus melihat kondisi cuaca. Jika kondisi cuaca tidak baik atau angin kencang, tidak ada satupun nelayan yang berani menuju ke pulau tersebut. Sampai dengan saat ini di pulau tersebut tidak ada penduduk yang tinggal, hanya ada pos navigasi atau mercusuar dan pos TNI AL. Untuk melihat induk penyu naik ke darat dan ingin bertelur hanya pada saat malam hari. Saya harus sabar menunggu malam hari dan tinggal di pulau ini. Di saat pertama kali melihat induk penyu naik ke darat, saya kaget karena bentuknya besar sekali, seperti raksasa. Ya, saya langsung bersorak riang sendiri karena penyunya melihat saya. Penyu langsung balik lagi ke laut dan tidak jadi bertelur. Itu bab pertama saya. Kalau ada penyu yang mau naik ke darat, jangan berisik dan harus sembunyi, gitu ya. Pada tahun 2002, Sofian Hadi mulai mencari cara untuk melakukan penangkaran telur-telur penyu yang ada. Tidak mudah bagi Sofian Hadi untuk bisa dekat dengan para nelayan dan TNI AL. Mereka adalah bagian dari oknum yang mengambil dan menjual telur penyu dan induk penyu hijau. Berbekal dengan perlengkapan yang ada di pulau tersebut, Sofian Hadi mencoba membuat penangkaran seadanya. Mulai dari ember-ember bekas, kaleng cat bekas, dan barang-barang yang sudah tidak berguna lagi dijadikan peralatan untuk penangkaran penyu. Ketika sudah sampai di pulau, tidak mungkin saya kembali lagi ke Bagan si api-api untuk menyiapkan peralatan dan segala macamnya. Mendingan memanfaatkan apa yang ada, ucapnya. Dengan alat sederhana dan uji coba penangkaran sederhana mandiri berhasil.
walaupun tidak maksimal. Sufyan Hadi mengajak beberapa nelayan dan anggota TNI AL untuk melihat tukik-tukik yang baru saja menetas. Banyaknya nelayan dan aparat TNI AL yang datang melihat, memegang tukik, serta memberi makan tukik-tukik tersebut. Timbul rasa kepedulian mereka untuk menyelamatkan keberadaan penyu hijau di pulau tersebut. Mungkin mereka senang melihat tukik-tukik yang lucu-lucu, memberi makan tukik. Mereka sadar apa yang mereka lakukan selama ini salah. Saya menyadarkan mereka melalui tukik itu bahwa telur-telur yang mereka ambil selama ini mengakibatkan tukik tidak bisa menetas dan penyu yang ada akan semakin berkurang. Lama sekali saya menyadarkan mereka. Saya tidak pernah banyak bicara, saya lakukan saja sendiri penangkaran. Terus ajak nelayan dan TNI ngobrol-ngobrol tentang penyu. Prosesnya lama, bertahun-tahun. Saya kalau datang ke pulau itu dan yang saya bawa adalah kopi, gula, dan rokok untuk kumpul-kumpul dan ngariung. Jelas Pak Sufyan. Bagaimana dia melakukan pendekatan dengan nelayan dan aparat TNI AL, gitu ya. Setelah berhasil dengan penangkaran metode sederhana, Sufyan Hadi terus mencoba beberapa metode lainnya. Beliau mulai menjalin hubungan dengan Pemda Rokan Hilir, UNRI, Universitas Riau, dan beberapa pihak lainnya untuk membantu proses penangkaran. UNRI memberikan alat bantu penangkaran dari fiberglass. Pemda juga membantu beberapa peralatan. Gaung penyelamatan penyu hijau di Pulau Jemur pun semakin meluas. Beberapa tahun yang lalu, Gubernur Provinsi Riau dan pejabat-pejabat dari Pemda datang ke pulau tersebut untuk melakukan pelepasan penyu yang sudah ditangkarkan. Upaya penyelamatan penyu di Pulau Jemur sudah sampai ke provinsi. Penyu hijau sekarang juga sudah menjadi ikon daerah Bagansi Api-Api. Saya sudah cukup lega sekarang, sudah ringan. Penyelamatan penyu yang saya lakukan sekarang sudah terdengar di mana-mana. Kerjanya sudah mulai tampak. Anak-anakku yang terkasih, ketika kita mendengarkan kisah Pak Sufyan Hadi tadi, ternyata untuk menyadarkan banyak orang itu butuh waktu yang panjang. Menyadarkan untuk apa? Menyadarkan untuk peduli lingkungan. Nah, padahal lingkungan alam di sekitar kita sudah mengalami penurunan kualitas. Tanah mulai tidak subur, tanaman kalau tidak dipupuk tidak dapat tumbuh dengan baik. Air banyak yang tercemar oleh limbah keluarga maupun pabrik, seperti sabun, minyak, dan sampah plastik. Udara mulai kotor sehingga banyak yang mengalami sakit pernafasan. Pencemaran udara disebabkan karena kurangnya pohon dan banyaknya gas buang dari kendaraan dan pabrik. Banyak jenis tumbuhan dan hewan mulai punah, gitu ya. Banyak orang tidak peduli. Jangan-jangan kita termasuk di dalam bagian dari orang yang tidak peduli ini, gitu ya. Banyak orang tidak peduli dengan masalah lingkungan. Banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak mengelola air dengan baik, dan tidak menghemat energi. Semua itu dapat menimbulkan bencana banjir dan kebakaran. Masih saja ada orang memburu binatang-binatang yang dilindungi, mengambil tanaman yang langka, yang dilindungi untuk dijual, dan sebagainya. Mulai dari yang paling sederhana, membuang sampah masih sembarangan. Ayo, siapa yang seperti itu? Semoga kita semuanya tidak, ya. Berhadapan dengan masalah tersebut, muncullah orang-orang peduli dan menjadi pelopor. Mereka penuh semangat dan cinta akan lingkungan, bertindak melestarikan lingkungan. Mereka semua perlu didukung. Jadi, kadang kita mau berubah itu memang sendirian. Tetapi ketika sudah nampak hasilnya itu, kita bisa mengajak banyak orang untuk bersama-sama dengan kita. Banyak orang harus melakukan tindakan pelestarian, mengelola tanah dengan baik seperti bercocok tanam secara organik, mengelola air dengan membuat sumur resapan, ya, maka di sekolah ini disediakan sumur-sumur resapan banyak sekali, ya. Menanam pohon untuk penghijauan, ya, ada gerakan di Malang ini, ada gerakan penanaman pohon pule yang dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota, tidak hanya untuk masyarakat secara umum, RT RW secara umum, tapi dalam penghijauan di mana-mana, di masjid, di gereja, ini dilakukan di daerah Malang.
menghemat energi, mengelola sampah dengan baik, dan tidak memburu binatang atau tanaman langka untuk dijual. Nah, anak-anakku yang terkasih, siapkan kitab sucinya. Kita akan membaca kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur bab 104. Sambil kita ingat-ingat dulu ya, siapa ya pengarang kitab Mazmur itu ya? Atau yang menulis kitab Mazmur itu siapa? Wah, pintar sekali, Daud, ya. Baik, anak-anak yang terkasih, mari kita baca bersama-sama. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Tuhan menciptakan bumi, jadi di dalam kitab suci tadi, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, gunung, lembah yang dialiri mata air. Mata air tersebut memberi minum segala makhluk, burung, hewan, dan manusia. Tuhan menumbuhkan segala macam tanaman yang diusahakan manusia, sehingga menghasilkan makanan yang dapat dinikmati atau menghidupi dan menyukakan hati manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Semua itu diciptakan Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Ayo, semester 1, bijaksana, ingat apa tidak? Mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, serta menjalankan yang baik, meninggalkan yang buruk. Itu arti dari kebijaksanaan. Segala ciptaan Tuhan memang diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Namun manusia tidak boleh lupa bahwa ciptaan Tuhan tidak hanya untuk manusia sekarang ini, melainkan juga manusia yang akan datang. Jadi ingat, ciptaan Tuhan itu tidak hanya untuk anak-anak sekarang atau orang dewasa pada zaman sekarang, tapi untuk anak cucu kita. Maka benarlah pepatah yang mengatakan bahwa bumi ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu. Maka bumi harus sampai pada anak cucu dalam keadaan tetap baik, sehingga semua manusia sampai akhir zaman tetap dapat menikmati dan hidup dari bumi, tidak jadi binasa karena bumi yang dirusak oleh manusia zaman sekarang. Sesuai pesan kitab Mazmur tadi, lingkungan yang rusak ini harus diperbaiki. Jadi kita mulai dari sekarang. Kalau ada sampah-sampah berserakan, ya kita bersihkan, kita buang ke tempat sampah, jangan dibuang ke selokan, gitu ya. Mulai dari sekarang, di lingkungan masing-masing dengan menanam pohon, yang mulai menanam pohon, ya. Satu pohon dulu lah, tidak masalah. Satu pohon, misalnya 1 bulan. Bulan berikutnya nanam 1 lagi, gitu ya. Dan seterusnya, akhirnya menjadi banyak. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah udara bersih, mengelola sampah agar tanah dan air tidak tercemar serta tidak terjadi banjir, mengelola limbah dan mengelola air dengan baik. Poin penting yang harus kita ingat anak-anak, kita menyadari bahwa lingkungan hidup manusia yaitu tanah, air, dan udara mengalami penurunan kualitas pada zaman sekarang. Hal itu terjadi karena berbagai sebab, antara lain bertambahnya penduduk, pencemaran dan limbah industri, gas CO2 hasil pembuangan kendaraan bermotor, pembakaran hutan, pengelolaan sampah yang tidak baik dan sebagainya. Sebab mendasar dari semua itu adalah sikap manusia terhadap lingkungan yang hanya melihat sebagai objek pemenuhan hidupnya.
Anak-anak, seperti Santo Fransiskus Assisi kita diharapkan, ya, saya baca lagi, seperti Santo Fransiskus Assisi kita diharapkan memperlakukan alam sebagai saudara. Dengan itu kita tidak akan semena-mena bertindak atasnya, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Mazmur 104 tadi, bahwa memang alam diciptakan demi manusia, namun Tuhan memandang semuanya baik. Maka manusia harus mempertahankan alam agar tetap baik sebagaimana Allah memandangnya. Sehubungan dengan hal itu, kegiatan pelestarian lingkungan mendesak untuk dilakukan. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai gerakan bersama, anak-anak silakan mulai menanam di rumahnya, gitu ya. Menanam tidak hanya ditanam, tapi juga dirawat. Nah, silahkan menanam. Nah, nanti tugasnya apa, lihat di classroom, ya. Menanam, dirawat, ya. Setelah itu nanti kalau tumbuh dengan baik, alangkah senangnya kita. Anak-anak yang terkasih, demikian pelajaran agama hari ini. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Semoga proses pembelajaran hari ini membawa buah yang baik bagi kita, terlebih bagi lingkungan alam kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama belajar berkaitan dengan terlibat dalam pelestarian lingkungan. Semoga kami semua anak-anak-Mu dan kami semua yang berkumpul dalam pertemuan hari ini, dalam pelajaran hari ini, mampu untuk terlibat di dalam pelestarian lingkungan, menjaga lingkungan untuk keberlangsungan hidup kami dan anak-anak cucu kami. Dan akhirnya kami serahkan proses hari ini ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti pelajaran agama hari ini. Sampai jumpa di pelajaran agama minggu depan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.